Hai sahabatku, selamat datang di Universitas Kreatif. Pernahkah kalian bertanya-tanya, apa rahasia untuk hidup lebih lama? Apakah itu ada di makanan sehat, olahraga, atau mungkin teknologi? Ya, teknologi masa depan telah membuka pintu menuju peluang luar biasa, termasuk memperpanjang usia manusia. Di episode kali ini kita akan membahas inovasi menakjubkan yang dapat mengubah konsep penuaan dan kesehatan seperti yang kita ketahui selama ini. Siap untuk masa depan? Mari kita mulai. Sebelum dilanjutkan, jangan lupa untuk like dan subscribe Universitas Kreatif. Kita mulai dari yang pertama, memahami rahasia penuaan. Penuaan adalah proses biologis yang tak terelakkan. Tubuh kita menua karena sel-sel kita rusak seiring waktu akibat paparan radikal bebas, stres, dan berkurangnya kemampuan regenerasi tubuh. Tetapi bagaimana jika kita bisa memperlambat atau bahkan menghentikan proses ini? Para ilmuwan telah menghabiskan waktu bertahun-tahun mempelajari mekanisme penuaan, seperti telomer, bagian ujung kromosom yang memendek seiring waktu. Memahami telomer adalah kunci pertama menuju perpanjangan usia. Teknologi berbasis genetika seperti CRISPR menjadi senjata ampuh dalam memahami penuaan. Dengan teknik ini, ilmuwan dapat mengedit DNA untuk memperbaiki kerusakan genetik yang menjadi penyebab berbagai penyakit terkait usia. Ini adalah langkah awal menuju masa depan di mana penyakit seperti Alzheimer, kanker, atau bahkan penuaan itu sendiri bisa diperlambat atau dihindari sepenuhnya. Yang kedua yaitu teknologi regenerasi sel. Regenerasi sel adalah mimpi besar dalam dunia medis. Teknologi seperti terapi sel punca telah membuka jalan menuju perbaikan jaringan tubuh yang rusak. Misalnya dengan mengganti sel-sel jantung yang mati akibat serangan jantung atau memperbaiki neuron di otak untuk melawan demensia. Stem cell adalah bahan mentah tubuh kita yang dapat berubah menjadi sel spesifik untuk berbagai fungsi. Kini para peneliti sedang mengembangkan metode baru seperti bioprinting, teknologi pencetakan 3D untuk mencetak organ tubuh dari sel hidup. Bayangkan, di masa depan jika organ Anda rusak, Anda tidak perlu menunggu donor. Tubuh Anda sendiri dapat mencetak organ pengganti dalam hitungan jam. Inovasi ini tidak hanya memperpanjang usia, tetapi juga meningkatkan kualitas hidup secara drastis. Yang ketiga yaitu Artificial Intelligence dalam dunia medis. Artificial Intelligence atau AI telah menjadi bagian tak terpisahkan dari dunia medis modern. Dari mendiagnosis penyakit lebih cepat hingga merancang perawatan yang dipersonalisasi, AI membawa perubahan besar. Teknologi seperti DeepMind dari Google telah mampu memprediksi struktur protein yang sebelumnya sulit dianalisis, membuka jalan bagi penemuan obat baru yang lebih efektif. Selain itu, AI juga digunakan untuk menganalisis data kesehatan kita sehari-hari. Dengan perangkat seperti smartwatch yang memonitor detak jantung, kadar oksigen, dan pola tidur, AI dapat memberitahu kapan tubuh kita mulai menunjukkan tanda-tanda gangguan kesehatan. Di masa depan, AI bahkan mungkin bisa memprediksi risiko penyakit kronis sebelum gejala muncul, memungkinkan kita untuk mencegahnya lebih awal. Yang keempat, nutrisi yang dirancang teknologi. Kesehatan tubuh sangat dipengaruhi oleh apa yang kita makan, dan teknologi kini mengambil peran dalam merancang nutrisi yang lebih baik untuk kita. Misalnya, nutrigenomik adalah bidang ilmu yang menggabungkan genetika dengan nutrisi untuk menciptakan diet yang disesuaikan dengan DNA seseorang. Dengan tes DNA sederhana, kita bisa mengetahui makanan apa yang paling sesuai untuk tubuh kita dan mana yang harus dihindari. Di masa depan, teknologi ini akan digabungkan dengan perangkat wearable yang secara real-time dapat memantau metabolisme kita. Anda bisa mendapatkan rekomendasi makanan langsung di perangkat Anda, memastikan tubuh mendapatkan nutrisi terbaik untuk memperpanjang usia. Tidak hanya itu,
Makanan hasil teknologi seperti daging sintetis atau tanaman super juga sedang dikembangkan untuk menyediakan nutrisi dengan dampak lingkungan yang lebih kecil. Yang kelima, teknologi anti penuaan. Apa jadinya jika penuaan bisa diperlambat atau bahkan dihentikan? Teknologi anti penuaan sedang berkembang pesat. Salah satu inovasi terdepan adalah senolytik, obat yang dirancang untuk menghilangkan sel tua dari tubuh. Sel-sel ini tidak hanya menjadi penyebab utama penuaan, tetapi juga meningkatkan risiko berbagai penyakit kronis. Dengan menghapusnya, tubuh bisa kembali berfungsi seperti saat muda. Selain itu, perusahaan teknologi seperti Calico yang didirikan oleh Google sedang berfokus pada penelitian untuk memperpanjang umur manusia. Dengan memanfaatkan big data dan AI, mereka mencoba memecahkan misteri biologis penuaan. Bayangkan, suatu hari nanti kita bisa memiliki tubuh seperti usia 30-an, meskipun usia kita sudah mendekati 100 tahun. Kita masuk yang keenam, penggunaan nanoteknologi dalam tubuh. Nanoteknologi menawarkan harapan besar dalam memperpanjang usia. Bayangkan ribuan robot kecil yang lebih kecil dari sehelai rambut manusia masuk ke tubuh Anda dan memperbaiki kerusakan sel, membersihkan pembuluh darah, atau bahkan menyerang sel kanker. Teknologi ini disebut sebagai nanobot medis dan sedang dikembangkan oleh berbagai perusahaan teknologi. Nanobot dapat digunakan untuk mengirimkan obat langsung ke lokasi yang membutuhkan, sehingga meningkatkan efektivitas pengobatan dan mengurangi efek samping. Selain itu, nanobot juga bisa mendeteksi penyakit di tahap yang sangat dini, memberikan peluang untuk penanganan lebih cepat. Ini adalah langkah revolusioner menuju kesehatan yang lebih baik dan usia yang lebih panjang. Kita masuk yang ketujuh, hidup dalam dunia virtual. Teknologi tidak hanya membantu kita memperpanjang usia, tetapi juga meningkatkan kualitas hidup. Virtual reality atau VR dan augmented reality atau AR memungkinkan kita menjalani pengalaman baru tanpa meninggalkan rumah. Ini memberikan manfaat besar bagi orang lanjut usia atau mereka memiliki keterbatasan fisik. Dengan VR kita bisa berjalan-jalan di pegunungan, menikmati konser, atau bahkan bertemu dengan keluarga dalam dunia virtual. Selain itu, teknologi seperti metaverse dapat menjadi cara bagi manusia untuk hidup lebih lama dalam bentuk digital. Data, kepribadian, dan kenangan seseorang dapat diunggah ke dunia virtual, menciptakan keabadian dalam bentuk yang benar-benar baru. Meski terdengar seperti fiksi ilmiah, konsep ini mulai mendapatkan perhatian serius dalam penelitian teknologi. Kita masuk yang ke-8, tantangan etika dan masa depan teknologi panjang umur. Tentu saja, teknologi masa depan ini tidak datang tanpa tantangan. Ada pertanyaan besar tentang etika. Apakah memperpanjang usia hanya akan memperlebar kesenjangan sosial antara yang kaya dan yang miskin? Bagaimana populasi dunia menghadapi dampak dari peningkatan umur manusia? Ini adalah pertanyaan yang harus dijawab saat kita melangkah menuju masa depan. Namun, satu hal yang pasti, manusia selalu berusaha melampaui batas. Dengan teknologi ini, kita memiliki peluang untuk tidak hanya hidup lebih lama, tetapi juga hidup lebih baik. Masa depan tidak lagi sekedar impian, ia sedang dibangun hari ini. Dan siapa yang tahu, mungkin suatu hari nanti, kita semua akan merasakan manfaat dari inovasi luar biasa ini. Sahabatku semua, teknologi masa depan bukan hanya tentang memperpanjang usia, tetapi juga tentang memberikan kualitas hidup yang lebih baik. Dari regenerasi sel hingga dunia virtual, inovasi ini menjanjikan masa depan yang luar biasa. Terima kasih telah menonton Universitas Kreatif. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi untuk konten inspiratif lainnya. Sampai jumpa di episode berikutnya. See you next time.